Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami berterima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Sosiologi, Ibu Iin Dwi Aristi Putri, SKM, MKes, yang telah memberikan kesempatan untuk kelompok kami. Baik, kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi yang berjudul konformitas dan penyimpangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putriana dengan NIM 21014144250 dan anggota kelompok saya pertama Lia Putri, kedua Nisa Saharani, dan yang ketiga Listra Hermia. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu konformitas. Jadi konformitas adalah istilah yang digunakan dalam psikologi sosial untuk menggambarkan perilaku seseorang yang sesuai dengan norma sosial atau ekspektasi sosial yang ada dalam suatu kelompok atau masyarakat. Konformitas bisa terjadi dalam berbagai situasi sosial, termasuk dalam kelompok teman, di tempat kerja, dalam budaya tertentu, dan dalam banyak konteks kehidupan sehari-hari. Ini adalah fenomena psikologis yang penting dalam memahami bagaimana individu berinteraksi dalam masyarakat dan bagaimana norma sosial dan tekanan sosial dapat memengaruhi perilaku sosial. Selanjutnya, pemateri kedua saya persilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu jenis konformitas utama. Yang pertama yaitu jenis konformitas normatif, terjadi di mana seseorang mengubah perilakunya agar sesuai dengan norma sosial dan juga diterima atau tidak ingin terlihat aneh di mata orang lain. Selanjutnya yaitu jenis konformitas informasional, terjadi ketika seseorang mengubah perilakunya karena mereka merasa bahwa orang lain memiliki informasi yang lebih baik dan benar dan ingin mengikuti panduan tersebut. Materi selanjutnya yaitu penyimpangan. Penyimpangan adalah istilah dalam sosiologi yang digunakan untuk menggambarkan perilaku atau tindakan individu yang tidak sesuai dengan norma atau aturan sosial di dalam masyarakat. Penyimpangan dibagi atas dua kategori, yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer itu mencakup tindakan yang melanggar norma sosial atau hukum, sedangkan penyimpangan sekunder yaitu merujuk pada bagaimana respon sosial atau respon masyarakat terhadap penyimpangan primer, seperti pengecaman dan label negatif yang dilekatkan pada individu yang melanggar. Baik, kepada pemateri selanjutnya dipersilahkan. Selanjutnya adalah sosial penyimpangan. Sosial penyimpangan atau sering disebut sebagai penyimpangan sosial mengacu pada perilaku, tindakan, atau pandangan yang melanggar norma-norma sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu. Penyimpangan sosial ini adalah bentuk perilaku yang dianggap tidak konvensional atau tidak sesuai dengan standar etika, budaya, atau hukum yang berlaku dalam suatu lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat. Perilaku penyimpangan dapat mencakup berbagai tindakan seperti pelanggaran hukum, perilaku amoral, atau norma budaya yang tidak diikuti. Baik, selanjutnya yaitu tipe-tipe kejahatan. Kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum atau norma sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat. Ada beberapa jenis-jenis kejahatan yang diklasifikasikan dalam beberapa kategori berdasarkan sifatnya. Di antaranya yaitu yang pertama kejahatan kekerasan, yang terdiri atas pembunuhan, perampokan, dan pemerkosaan. Yang kedua yaitu kejahatan harta benda, yang terdiri atas pencurian, baik itu pencurian kendaraan bermotor maupun pencurian identitas. Yang ketiga yaitu kejahatan ekonomi, yang terdiri atas penipuan, pencucian uang, dan penipuan pajak. Yang keempat yaitu kejahatan cyber, yang terdiri atas pencurian identitas online, penipuan online, dan serangan online. Yang kelima yaitu kejahatan narkotika, yang terdiri atas perdagangan narkotika dan penyalahgunaan narkotika. Yang keenam yaitu kejahatan lingkungan, yang terdiri atas pencemaran lingkungan dan pembakaran hutan secara ilegal.
Yang ketujuh yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan yang terdiri atas genosida dan kejahatan perang. Yang kedelapan yaitu kejahatan terhadap orang lain yang terdiri atas pelecehan dan penculikan. Dan yang terakhir yaitu kejahatan terhadap properti umum yang terdiri atas vandalisme dan pencurian kabel. Tipe kejahatan ini mungkin memiliki variasi hukum dan konsekuensi hukum yang berbeda di berbagai yurisdiksi. Selain itu, dalam banyak kasus kejahatan dapat dikategorikan berbagai kejahatan berat atau kejahatan ringan, tergantung pada statusnya pelanggaran hukum. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 8. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.